Shalom Sobat STI. Bersyukur pada kesempatan petang hari ini kita kembali lagi berjumpa di dalam program Bicara. Pada kesempatan petang hari ini kita bersama-sama akan membahas mengenai manajemen gereja. Memang pada hakikatnya ketika kita berbicara mengenai gereja, memang ortodoksi melandasi ortopraksi. Pengajaran yang benar akan menimbulkan tingkah laku yang benar, itu pasti dan itu sudah sering kita dengar. Tetapi seringkali gereja di satu sisi pengajarannya baik, tetapi seringkali tidak mampu memanajemen sistem di gereja dengan baik. Itu juga masalah yang ada di dalam gereja. Oleh sebab itu, pada kesempatan saat ini kita bersama-sama akan belajar bagaimana kita mampu memanage sistem berbagai hal yang berhubungan mengenai gereja di dalam dunia pelayanan itu. Oleh sebab itu, saat ini kita sama-sama akan diberkati oleh Bapak Pendeta Paulus Kunto Baskoro MTH. Beliau adalah dosen STI Yogyakarta dan beliau sekarang juga pendeta di Ebenezer Community Church di Semarang. Oleh sebab itu, saya berikan waktu Bapak Pendeta Paulus Kunto Baskoro untuk bicara. Ya, baik, Shalom Sobat STI yang luar biasa, senang sekali bisa berjumpa saudara. Ini kesempatan menarik, ini sebuah kesempatan yang baik untuk kita bersama-sama memikirkan kegerakan gereja dan pertumbuhan sebuah gereja. Karena mau tidak mau, gereja adalah bagian penting di mana kita semua ada dan kita bertumbuh bersama-sama. Nah, renungan saya, sharing saya, dan yang kita akan bicarakan hari ini tentang bagaimana rahasia pertumbuhan gereja. Karena mau tidak mau, ini merupakan bagian yang sangat fundamental, baik yang sedang melayani di desa, mau melayani di kota, di gunung, di mana saja, semua pasti punya kerinduan untuk mengalami pertumbuhan gerejanya. Nah, saya akan bawa kita untuk bersama merenungkan sebuah prinsip-prinsip di gereja mula-mula dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat 47. Kisah para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan ayat 47. Saya akan membacakan buat saudara semua. Mari kita akan perhatikan cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, ini merupakan sebuah contoh yang luar biasa. Ini merupakan bagian yang penting di mana gereja mula-mula mengalami sebuah pertumbuhan. Dan share kita hari ini adalah pertumbuhan gereja, rahasia pertumbuhan gereja. Siapa saja di antara kita pasti merindukan gereja kita bertumbuh. Entah yang di desa, entah di kota, di pegunungan, di mana saja kita rindu gereja kita bertumbuh. Kenapa kita rindu gereja kita bertumbuh? Supaya ada banyak orang yang mereka percaya Yesus, mereka dimuridkan, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, ada teladan yang luar biasa, ada beberapa prinsip yang kita akan renungkan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Sebetulnya banyak prinsip, tapi hari ini kita akan fokus pada 3 prinsip saja, supaya kita betul-betul menghasilkan sebuah gereja yang bertumbuh. Dan itu hati Tuhan. Hati Tuhan adalah gereja bertumbuh makin hari makin luar biasa.
Ada banyak jiwa-jiwa yang percaya Tuhan. Ada banyak orang-orang yang mereka dijamah oleh Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang pertama, rahasia gereja bertumbuh harus memiliki visi yang jelas. Visi yang jelas itu bagian penting untuk gereja itu bisa bertumbuh. Mari perhatikan gereja mula-mula. Ayat yang ke-41 dikatakan di situ, bagian B, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mari perhatikan ayat 47 bagian B, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yesus memulai pelayanan dengan 12 murid. Kemudian setelah itu ada 70 orang yang juga diutus. Dan saudara perhatikan ada 120 orang di loteng Yerusalem yang terima Roh Kudus. Kemudian ada 500 orang yang menyaksikan Yesus naik ke sorga. Tapi bagian ini mencatat dari yang hanya ratusan, tiba-tiba ada ledakan jiwa-jiwa, yaitu 3.000 jiwa. Bukan itu saja, di ayat 47 tiap hari Tuhan menambahkan jumlah dengan orang yang diselamatkan. Saudara, ini artinya ada sebuah progres yang luar biasa. Saya percaya itu kerinduan kita semua. Setiap gereja, setiap pelayanan kita, makin hari makin bertambah. Ada banyak jiwa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dan ini sebuah hal yang tidak salah. Nah, sekarang perenungan yang harus kita renungkan adalah bagaimana supaya rahasia gereja bertumbuh. Yang pertama tadi saya sampaikan, visinya harus jelas. Murid-murid dia jelas punya visi, di mana Yesus dia berpesan dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, murid-murid tahu kemana dia pergi, murid-murid tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, itu yang saya sebut dengan visi yang jelas, tujuan yang jelas. Nah, ada beberapa atau mungkin gereja-gereja, kalau rindu mau bertumbuh, kalau Anda rindu mengalami pertumbuhan gereja saudara, setiap yang kita kerjakan, visinya harus jelas. Mari perhatikan baik-baik, dari ratusan akhirnya bertambah jiwa ribuan. Bahkan saudara, ketika Petrus dia berkhotbah, ada ribuan orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, kita tidak sedang hanya fokus kepada jumlahnya, tapi bagaimana setiap kita melihat ketika gereja itu visinya jelas, maka kegerakannya juga jelas. Ada banyak gereja yang tidak efektif karena memang tidak jelas dalam hal visi. Visi ini penting karena visi ini adalah goal. Ini yang Tuhan taruh dan murid-muridnya tahu dengan jelas kemana dia pergi, apa yang dia harus kerjakan, apa yang harus dia lakukan. Murid-muridnya tahu jelas bahwa hidupnya ada itu untuk membawa banyak orang percaya kepada Tuhan. Hidupnya ada untuk membawa banyak orang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya detak jantung jiwanya, detak hatinya adalah bagaimana orang itu percaya kepada Yesus. Ketika ketemu dengan seseorang memberitakan pesan Tuhan, memberitakan Injil, orang itu percaya Yesus, orang ini percaya Tuhan, orang ini percaya Tuhan, dan akhirnya banyak jiwa yang diselamatkan. Saudara, visi yang jelas itu menjadi bagian penting buat gereja itu bertumbuh. Kalau mungkin hari ini kita sedang bergumul, visi apa yang harus kita letakkan, saya rasa masih ada kesempatan. Dan visi yang jelas membuat kita menjadi terarah. Visi yang jelas membuat kita itu tidak capek. Visi yang jelas membuat kita itu bisa efektif. Visi yang jelas membuat kita bisa optimal. Visi yang jelas membuat kita itu bisa penuh dengan gairah. Nah, kenapa murid-murid dia penuh gairah ketika dia mengerjakan penginjilan? Karena dia tahu jelas ini adalah visi yang dari Tuhan. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Visi yang jelas membuat seluruh energi itu terfokus pada bagian itu. Saudara, yang pertama, kalau kita rindu gereja kita mengalami pertumbuhan, yang pertama adalah visinya harus jelas.
Visi bukan hanya sekedar ditulis di dalam MMT, visi bukan hanya sekedar ditulis di warta gereja, tapi visi itu menjadi bagian yang sangat penting untuk kita bisa efektif. Saya rasa tidak salah setiap khotbah mungkin visi itu disampaikan. Setiap mungkin share dalam bentuk komunitas, nah itu di-sharingkan. Yang kedua, bagaimana rahasia pertumbuhan gereja? Mari perhatikan ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Rahasia pertumbuhan gereja yang pertama selain visinya jelas, yang kedua adalah kesatuan. Ada kesatuan. Murid-murid yang ada waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus, mereka tetap bersatu. Mari perhatikan, bukan saja murid-murid, tapi semua orang percaya. Anda bisa bayangkan ini ratusan ribuan orang, mereka tetap percaya, orang-orang percaya mereka bersatu. Mereka tidak saling menghakimi, mereka tidak saling mungkin ngomongin yang jelek, mereka tidak saling gosip, mereka percaya, mereka bersatu. Kesatuan ini yang membuat pertumbuhan gereja mula-mula itu luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari coba renungkan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kesatuan itu penting. Dan ini menjadi salah satu doa Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17. Biarlah mereka satu sama seperti aku dan engkau adalah satu. Kesatuan itu menjadi bagian yang luar biasa. Mazmur 133 juga mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya kalau kita bisa bersama hidup rukun. Kalau saya boleh katakan, ketika hidup rukun dan itu berkatnya turun. Jadi itu sebuah hal yang menarik. Kenapa gereja mula-mula berkembang luar biasa? Karena mereka unity, mereka bersatu. Petrus dengan Yakobus bersatu, murid yang satu dengan murid yang lain bersatu, dan mereka menjadi pribadi yang luar biasa. Mereka tidak saling menjatuhkan. Kelebihan masing-masing punya, kelemahan masing-masing punya. Tapi kelemahan bukan menjadi bagian untuk mereka saling menjatuhkan, tapi mereka saling menopang sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, sama kalau gereja kita mau mengalami pertumbuhan. Saudara, yang paling penting adalah kesatuan antara gembala sidang dengan pengurus, pengurus dengan jemaat, gembala dengan jemaat, elemen-elemen yang ada di situ dalam sebuah gereja. Ketika kesatuan itu ada, maka itu akan luar biasa. Nah, bagaimana supaya bisa bersatu? Kepentingan sendiri harus diletakkan dan membangun kepentingan bersama. Di depan tadi kita sudah share tentang visi. Nah, berarti visi itu yang bisa menyatukan kita. Nah, kesatuan ini menjadi modal yang luar biasa gereja itu bertumbuh. Ketika kesatuan itu terjadi, berarti ini bergandengan tangan bersama-sama, bergerak bersama-sama. Kenapa? Karena gereja tidak bisa hanya bertumpu kepada gembalanya saja. Gereja tidak bisa bertumpu kepada segelintir orang saja. Dan mari bangun kesatuan, keunitian itu. Supaya kuasa iblis juga tidak mendominasi, tapi kuasa Tuhan yang bekerja. Yang terakhir, yang ketiga, ada diulang beberapa kali kata bertekun, ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul, ayat yang ke-46, dengan bertekun dan dengan sehati. Saudara, yang ketiga adalah rahasia pertumbuhan gereja, hidup bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah fokus pada visi, yang kedua adalah sehati bersatu, yang terakhir yang ketiga hidup bertekun. Saudara, dalam sebuah kegerakan gereja pasti ada banyak tantangan. Tapi kata bertekun ini menarik. Kalau di dalam bahasa aslinya kata bertekun itu seperti ada benda mendapatkan hantaman, tapi benda ini tidak bergeser. Nah, itu arti bertekun. Dia tetap ada di situ meskipun ada hantaman, meskipun ada hal yang membuat tidak nyaman, tapi tetap di situ. Nah, itu namanya bertekun. Bertekun itu artinya tidak bergeser. Bertekun itu artinya tetap tinggal di situ. Bertekun itu artinya tetap bertahan meskipun. Jadi saudara, kalau Anda rindu mengalami gereja kita bertumbuh bersama-sama, rahasia kita yang ketiga adalah bertekun di dalam firman. Dasar kita bertekun adalah bukan karena kita hebat,
Dasar kita bertekun bukan karena kita pintar. Dasar kita bertekun bukan karena kita kuat. Dasar kita bertekun bukan karena finansial yang kita miliki. Dasar bertekun adalah karena firman yang membuat kita bisa maksimal. Itu sebabnya yang ketiga, kalau Anda rindu mengalami atau kita semua rindu mengalami pertumbuhan gereja yang luar biasa. Di dalam sebuah gereja pasti ada masalah, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Ketika masalah itu datang, jangan cepat-cepat menghakimi. Ketika masalah itu datang, jangan cepat-cepat nyalahkan yang lain. Nyalahkan pemimpin lah, nyalahkan pengurus lah, nyalahkan yang lain. Ketika masalah itu datang, jangan cepat-cepat kita mengambil keputusan untuk berhenti. Ketika masalah itu datang, jangan cepat-cepat mengambil keputusan untuk mundur. Tapi saudara, bertekunlah. Mungkin panggilan yang sedang kita alami adalah ini merupakan pergumulan yang luar biasa. Dimanapun kita berada, kalau saudara rindu gereja kita bertumbuh, mengalami pertumbuhan yang dahsyat, tetaplah bertekun dalam firman. Firman itu yang menjadi kekuatan, sehingga apa saja yang kita kerjakan pada waktunya nanti, gereja kita makin bertumbuh, gereja kita makin luar biasa. Bahkan saudara akan melihat sebuah terobosan dalam kehidupan kita. Makin hari Tuhan akan titipkan banyak jiwa. Gereja kita mengalami perkembangan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi ada 3 rahasia pertumbuhan gereja. Yang pertama fokus pada visi. Yang kedua adalah bagaimana setiap kita tetap bersatu. Yang ketiga adalah bertekun dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kalau gereja mula-mula bisa berkembang, sekarang setiap gereja yang Tuhan titipkan kepada kita juga akan berkembang dengan luar biasa. Terima kasih, kiranya sharing ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati. Manajemen gereja sangat integral dengan pertumbuhan gereja. Artinya ketika kita ingin memanage suatu gereja, kita juga memiliki hasrat, kerinduan bagaimana gereja kita bisa bertumbuh. Kira-kira seperti itu. Nah, gereja yang bertumbuh setidaknya ketika kita memiliki 3 hal. Yang pertama, kalau saya boleh simpulkan, 3B, Pak. Yang pertama bervisi, kemudian yang kedua itu adalah ketika kita mau bersatu dan bertekun. Kira-kira seperti itu, ketika kita memiliki visi, kemudian kita juga memiliki kesatuan hati dalam gereja, dan bagaimana kita juga bertekun di dalam pengajaran, dalam jemaat itu. Terima kasih Pak Pendeta Paulus Baskoro sudah bersedia hadir di program Bicara dan menyampaikan materi pada kesempatan saat ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Sobat STI yang saat ini sedang menyaksikan program Bicara diberkati oleh pemaparan pada petang hari ini. Demikianlah program Bicara pada hari ini, dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.